Salam Korsa, jumpa lagi dalam acara Security First. Kali ini saya akan membahas tentang sense of security awareness. Apakah sense of security awareness? Sense security awareness adalah bagaimana kita membangun kepedulian akan keamanan, membangun rasa kepedulian akan keamanan. Di mana seperti kita ketahui bahwa kejahatan selalu mengintip kita setiap saat dan kejahatan dapat melakukan kegiatannya atau aksinya hanya membutuhkan waktu sepersekian detik saja. Sehingga di dalam membangun sense of security awareness kita perlu mengembangkan dalam bentuk sebuah keilmuan yang kita harus pahami bersama, yang kita harus menjadi bagian gaya hidup kita, yaitu crime prevention as our lifestyle. Bagaimana pencegahan kejahatan menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Untuk mengulang kembali, saya mencoba mengingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa kejahatan itu karena adanya crime triangle atau segitiga kejahatan, di mana di dalam segitiga kejahatan tersebut adanya desire atau niat, ability atau kemampuan, dan opportunity atau kesempatan. Maka jika crime triangle dapat terbentuk, maka sempurnalah sebuah kejahatan akan terjadi. Bagaimana kita menghilangkan dan tidak menjadinya sempurna sebuah kejahatan, maka hanya satu yang dapat kita hilangkan dari segitiga kejahatan tersebut, yaitu opportunity. Dan opportunity itu berada pada kita. Kadang jika kejahatan menimpa kita, kita tidak bisa bilang bahwa sepenuhnya adalah kesalahan pelaku kejahatan, namun karena kita telah memberikan ruang atau memberikan kesempatan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya tersebut. Maka opportunity adalah peran penting kita dalam kehidupan sehari-hari. Hilangkan opportunity tersebut, maka tidak akan ada kejahatan yang dapat berlangsung, baik bagi diri Anda, keluarga Anda, atau lingkungan Anda tempat bekerja. Maksud dan tujuan saya mengusung tema kali ini seperti apa yang telah saya sampaikan di atas. Yang pertama adalah membangun sense of security awareness, rasa kepedulian akan aman tersebut, sehingga masyarakat sadar betul bahwa kejahatan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, dan tentunya kita dituntut untuk memiliki kepedulian dan kewaspadaan setiap hari, setiap saat, dan betapa pentingnya dan bermanfaatnya pencegahan kejahatan di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, pencegahan kejahatan jauh lebih baik dibandingkan penanganan tindakan kejahatan. Yang ketiga, memberikan gambaran di dalam tema hari ini tentang kegiatan bahwa kejahatan dapat terjadi dalam bentuk kegiatan apapun yang kita lakukan dalam menjalankan aktivitas serta rutinitas keseharian kita dalam lingkungan, mulai dari lingkungan rumah, lingkungan bertetangga, lingkungan tempat kita bekerja, dalam perjalanan atau travel, dan tentunya pada saat kita berlibur. Dan yang paling penting juga adalah marketplace industry.
di mana kita sering melakukan pembelanjaan online, kita sering bertransaksi online, shop pada saat kita berada di area umum, saya akan singgung, serta pada saat kita bersosialisasi dalam media sosial. Di mana media sosial saat ini adalah satu keniscayaan yang tidak dapat kita hindari, dan mari kita mulai mendidik dari lingkungan rumah kita, mulai dari anak kita, karena dampak media sosial bisa positif dan bisa negatif, tergantung bagaimana kita memberikan sense of security awareness dimulai dari lingkungan rumah kita. Yang keempat, memberikan pandangan tentang pencegahan kejahatan, di mana kadang-kadang sering bertolak belakangnya sense of security awareness atau kepedulian akan menjaga keamanan dalam diri atau setiap individu dengan hal-hal seperti sense of happiness, ya, perasaan bahagia, lalu sense of actualization, rasa ingin mengaktualisasikan diri, ingin tampil, dan sense of temptation, perasaan akan godaan yang menggoda, ingin kita mengeksploitirkan, menampilkan, menunjukkan betapa ada sesuatu yang ingin kita gambarkan dan ingin orang lain mengetahui apa yang kita lakukan. Sehingga ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, saya mau membahas tentang kejahatan paket. Baru-baru ini mungkin rekan-rekan sekalian pernah mendengar adanya paket kiriman yang datang ke rumah dan akhirnya menimbulkan korban jiwa dari petugas pengantar atau ojol kalau saya nggak salah, yang makanan beracun. Ini harusnya yang dapat kita lihat adalah kita saat ini di dunia yang sudah digitalisasi, banyak hal kita diberikan kemudahan-kemudahan. Namun di balik kemudahan tadi ada peluang atau opportunity, sehingga kita perlu menumbuh kembangkan sense of security awareness. Kalau kita tadi berbicara sudah pernah kejadian dan sudah pernah disinggung berkali-kali, dan kejadiannya baru terjadi tentang makanan, maka hal lain dapat terjadi. Contohnya, package. Kalau kita bicara paket datang ke rumah kita, maka paketnya bisa macam-macam. Bisa kiriman narkoba. Kiriman narkoba ini berbahaya. Pada saat barang itu dikirim ke rumah kita, kita sudah menyentuh, kita sudah membuka, maka itu menjadi barang bukti. Namanya ditujukan kepada kita, nomor teleponnya nomor telepon kita. Walaupun mungkin dalam tanda kutip, mungkin bukan kitalah pemesan narkoba tersebut, namun mungkin ada orang yang ingin memanfaatkan kesempatan. Kenapa? Karena di sini ada sense of temptation, ada godaan. Kita senang sekali menerima kiriman, apalagi paketnya bentuknya bagus dan segala macam. Kita senang, kita tidak peduli siapa yang kirim. Yang paling penting kita ingin segera membuka barang ini. Mulai kali ini, sejak rekan-rekan semuanya mendengar apa yang saya sampaikan dalam acara Security First ini, stop cara-cara tersebut. Jangan biarkan orang melakukan kejahatan kepada Anda, dan bagaimana Anda menekan sense of temptation tadi, godaan tadi ditekan sampai titik terendah. Maka pada saat kita menerima paket dari siapapun, kita melakukan konfirmasi. Dan ingat, kadang di rumah bukan hanya kita yang tinggal di rumah, ada asisten rumah tangga kita juga. Asisten rumah tangga kita yang biasanya sering menerima paket, mereka juga harus diberikan pelajaran tentang sense of security awareness. Apa yang dilakukan? Tahapan yang perlu dilakukan pada saat menerima paket. Pertama adalah memastikan barang yang dikirim itu isinya apa dan dari mana. Itu yang pertama.
Yang kedua, petugas atau asisten di rumah tangga kita memastikan kepada tuan rumah apakah memang ada orang yang sudah menelpon untuk mengirimkan paket, atau mungkin kita sebagai pemilik rumah sedang memesan sesuatu dan berharap barang tersebut datang. Kalau hal-hal tersebut tidak diinformasikan kepada asisten rumah tangga kita, pengirimnya tidak jelas, pengirimnya bahkan tidak dikenal, tidak sedang memesan atau apapun, maka tolak barang tersebut walaupun sangat temptation. Atau jika ada nomor pengirim, dan biasanya harus ada nomor pengirim, maka kita melakukan konfirmasi. Jika orang yang mengirim tersebut adalah orang yang tidak dikenal, maka secara otomatis package tersebut kita tolak. Kenapa? Karena kalau kita bicara hukum di Indonesia, itu adanya barang bukti, adanya tempat kejadian perkara, adanya saksi, ada beberapa unsur sudah terpenuhi di situ. Sehingga jangan pernah meninggalkan sidik jari, jangan pernah melakukan atau memegang barang bukti yang akan Anda menjadi sasaran mudah untuk orang yang menargetkan Anda. Apapun itu, ya. Kejadiannya sudah macam-macam dan sering kita dengar. Itu baru berbicara narkoba. Rekan-rekan mungkin pernah dengar beberapa tahun yang lalu adanya bom surat yang akhirnya ada satu korban. Kalau tidak salah petugas kepolisian menjadi korban karena berusaha membuka. Ini juga harus menjadi kepedulian dan kehati-hatian kita. Penekanan dalam hal ini adalah, pertama, pastikan bahwa jika Anda menerima paket, Anda dapat mengkonfirmasi kepada orang yang mengirim. Pastikan pada saat Anda menerima paket bahwa benar Anda sedang memesan paket dan lakukan konfirmasi. Dan pastikan petugas pengirim bila perlu pada saat mengirimkan barang itu kita foto sebagai digital forensik jika satu hari ada kebutuhan akan hal tersebut. Sehingga kita clear datanya dan kita terhindar dari orang-orang yang akan melakukan upaya-upaya kejahatan kepada kita. Maka kalau kita lihat di sini hanya satu hal yang tidak menjadi sempurnanya sebuah kejahatan. Opportunity, kesempatan. Buanglah kesempatan itu sejauh-jauhnya dan lindungi keluarga Anda. Beritahu kepada lingkungan keluarga Anda, lingkungan rumah. Mulailah proses membangun sense of security awareness dimulai dari lingkungan rumah kita. Selanjutnya yang kedua, saya akan bahas tentang media sosial. Oke. Waktu, ruang, tempat sekarang tidak ada terbatas. Kita mampu berkomunikasi setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun kesempatannya. Ada Facebook, ada Twitter, TikTok, Instagram. Yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua adalah bagaimana kita cukup bijak mempergunakan media sosial, karena dari sarana media sosial ini jika kita tidak bijak mempergunakannya, maka kita menjadi sasaran kejahatan yang sangat mudah. Contoh, kita sering ingin mengaktualisasikan diri kita, kita sering ingin menunjukkan kita sedang di mana, kita sering bahkan membeli barang-barang juga kita ingin tunjukkan gitu ya. Dunianya memang sudah seperti itu saat ini. Tapi di balik itu yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, bahwa kita menjadi, kalau di ilmu security, kita menjadi soft target. Kita menjadi target yang sangat mudah karena keberadaan kita ketahuan. Maka
Apa sih fungsinya media sosial? Dan saya sampaikan tadi bagaimana kita mempergunakan media sosial secara bijak. Kita sering dengan segala macam media sosial itu, kita ingin sering memberitakan, kita senang yang namanya real time, live. Kita senang banget live. Maka teman-teman, jika ada orang yang berniat jahat kepada Anda, mereka akan tahu posisi Anda di mana. Jika Anda memang sedang diincar oleh pelaku kejahatan atau Anda menjadi target operasi kejahatan, mereka sangat mudah mencari Anda. Saran saya, jangan pernah mengupdate status Anda real time. Pada waktu yang sama, di tempat yang sama, kita mengupdate, kita live. Sesungguhnya Anda telah memberikan opportunity kepada orang-orang yang berniat jahat kepada Anda. Lalu, apalagi saya sering dengar dan kadang-kadang saya suka tertawa gitu ya. Saya tertawa karena saya mungkin mengerti bidangnya dan banyak orang bilang, oh Facebook saya dihack, oh WhatsApp saya dihack. Pertanyaan saya simpel dan teman-teman jangan tersinggung. Who do you think you are? Anda pikir Anda siapa? Sehingga orang ingin menghack Facebook Anda, ingin menghack WhatsApp Anda. Kalau kita dalam tanda kutip, kita bukanlah pejabat, kita bukanlah orang VIP dan segala macam. Rasanya pelaku kejahatan tidak akan menjadikan kita target karena outputnya tidak akan ada buat mereka. Namun, memang akhirnya kalimatnya bukan dihack. Kalimatnya adalah karena kita telah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang akan melakukan kejahatan dengan mempergunakan nama kita karena kita telah membiarkan kesempatan itu terjadi dan itu di depan mata kita dan itu sangat temptation, sangat menggoda. Contoh, beberapa kali banyak orang diancam dengan blackmail, atau ancaman dikarenakan dalam tanda kutip misalnya terutama bagi laki-laki. Berkomunikasi di Facebook, berkomunikasi di WhatsApp. Ada seorang wanita yang cukup cantik, menggoda. Berkomunikasi kita lalu kita diajak video call. Bahkan, mohon maaf kalimat saya, video call-nya sampai membuka membuka baju, bahkan sampai juga naked atau telanjang. Kita kadang-kadang sebagai laki-laki senengnya minta ampun. Ada orang yang gak kita kenal, ada orang yang begitu cantik, masih sangat muda, dan melakukan video call sama kita atau sering disebut video call seks gitu ya, dan kita senang. Tapi setelah itu rekan-rekan sekalian, apa yang terjadi? Setelah video call tersebut selesai, maka barulah kegiatan blackmail atau ancaman terjadi. Karena si wanita akan mengkomunikasikan kepada Anda, ini video rekamannya mau ditaruh di mana? Maka karena kita ketakutan masuk di media sosial, teman-teman, saudara, orang tua, bahkan yang sudah punya istri takut rumah tangganya berantakan, dikasih ancaman seperti itu, maka untuk menghapus, kata si wanita pelaku kejahatan tersebut, dibutuhkan untuk mengirimkan sejumlah dana. Dan kalau Anda sudah lakukan sekali, itu akan berlanjut. Namun kalau kita tidak lakukan, maka beritanya akan dikeluarkan. Kita menghadapi posisi yang dilematis. Maju kena, mundur kena, seperti memakan buah simalakama. Jangan lakukan hal yang seperti itu. Sangat menggoda. Siapa sih yang nggak tergoda? Sebagai laki-laki sehat tentunya tergoda. Namun ingat, sense of security awareness dan sense of temptation harus Anda mampu tekan, terutama temptation ke titik terendah dan sense of security
awareness itu ke titik tertinggi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Lalu WhatsApp kita sering menerima SMS. Kalimatnya ada yang katanya dari toko yang sering banyak nih di beberapa tempat, saya nggak bisa sebut merek gitu ya. Katanya salah kirim, ada 6 nomor konfirmasi. Maka 6 nomor konfirmasi tersebut sebenarnya itu adalah nomor untuk menduplikasi WhatsApp Anda. Maka apa yang akan terjadi? Nomor WhatsApp Anda bisa dipergunakan, semua nomor phonebook Anda bisa didata, semua data yang ada di handphone Anda, semua ada rahasia pribadi di handphone Anda, itu akan mampu ditarik. Jadi kalau kita ngelihat nggak ada orang sebenarnya yang bisa melakukan yang namanya cloning WhatsApp kalau kita tidak memberikan kesempatan cloning tersebut. Nah, maka kehati-hatian ini perlu dijaga oleh teman-teman. Jangan kita memberikan ruang menjadi pelaku kejahatan. Jangan nama kita juga dipergunakan untuk hal-hal yang lain-lain. Banyak tuh kalau WhatsApp sudah diterima, nomor phonebook udah ada, foto kita, profil kita diambil, ditaruh, diduplikasilah Facebook, diduplikasilah WhatsApp kita, maka barulah mereka melakukan kejahatan. Dan orang yang dilakukan kejahatan mungkin bukan kita, tapi kita akan dikejar-kejar oleh teman kita karena nomor dan profil adalah kita yang miliki. Yang ketiga yang saya akan bahas adalah marketplace industry. Nah, dunia kita sudah tidak terbatas, tadi saya bilang, ruang dan waktu. Dan kita selalu dimanjakan dengan sarana-sarana digitalisasi. Kalau era dulu kita belum digitalisasi, contoh kita mau cari kendaraan aja kita harus jalan ke pinggir jalan. Sekarang kita tinggal nongkrong, pencet-pencet aplikasi, datang langsung di titik lokasi kita. Begitu juga di marketplace industry. Kita lagi males, kita mau beli sesuatu, kita tidak perlu meninggalkan rumah, kita sambil lelean di rumah, sambil males-malesan, kita bisa belanja marketplace industry. Dan yang serunya lagi, beberapa marketplace industry dengan apa yang dilakukan beberapa toko lebih murah. Nah, ini juga temptation. Dan konyolnya, saya selalu bilang, murah sebenarnya tidak menjamin murah. Maka murah kalimat saya bisa menjadi mahal. Kenapa? Ya kalau murah kita nggak dapat apa-apa, maka menjadi mahal. Mahal kita beli sesuai kualitasnya dan kita mendapatkan sesuatu. Kegunaannya juga dapat kita manfaatkan atas barang yang kita beli, maka itu tidak menjadi mahal. Mahal dan murah sebenarnya tergantung kebutuhan. Tapi jangan jadikan orang melakukan kejahatan kepada Anda atau Anda menjadi korban kejahatan karena Anda hanya berpandangan murah. Murah dan mahal adalah tergantung kebutuhan kita. Murah dan mahal adalah tergantung bagaimana kondisi keuangan kita pada saat tersebut. Sehingga kalau saya bicara marketplace industry, begitu banyak di marketplace industry orang mengalami kejahatan dan kehilangan uang. Kenapa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang atau pihak kepolisian? Karena biasanya yang hilang nggak besar. 50.000, 100.000, 200.000. Kita mau lapor, kita mikir mau ke kantor polisi, ongkosnya transportasi ke kantor polisi berapa banyak, waktunya berapa banyak. Sehingga memang yang dilakukan hal-hal yang murah. Jadi marilah teman-teman semuanya, rekan-rekan berhati-hati. Murah tidak menjamin murah. Contohnya seperti itu. Kita keluar uang. Sehingga kalau kita melakukan pembelanjaan melalui marketplace industry atau kita belanja melalui aplikasi secara online, pastikan tempat belanja Anda ini dapat kita verifikasi. Dan kita tahu tempat belanja-belanja mana yang mampu diverifikasi.
Kalau pembelanjanya direct dari person to person, banyak juga pedagang yang benar, maka biasakan kita dengan COD, cash on delivery. Kita hanya akan membayar pada saat barang udah kita terima. Sudah banyak kejadian karena kita orang Indonesia ini itu mudah percaya. Barang murah, apalagi orangnya bisa dikomunikasi dengan WhatsApp, bisa menghubungi. Begitu sudah transfer, WhatsApp-nya sudah tidak bisa dihubungi. Jadi be careful. Jangan biarkan orang menjadi pelaku terhadap Anda dan Anda memberikan kesempatan menjadi korban buat mereka. Belanja online, lakukanlah secara bijak. Belanjalah di tempat online yang sudah terverifikasi. Jika perlu atau terpaksa berbelanja kepada persorangan, pastikan pembayarannya bisa cash on delivery. Setelah barang kita terima, kita lihat kualitasnya sesuai, baru kita melakukan pembayaran. Yang keempat, saya berbicara tentang public area. Public area adalah wilayah yang sebenarnya potensi kejahatan banyak terjadi dan kita melihat dalam kesehari-harian kehidupan kita memberikan ruang yang sangat luas kepada pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan kepada kita karena opportunity-nya atau kesempatannya bertebaran dan mampu kita lihat dengan mudah. Contoh, kita sering mempergunakan handphone kita di tempat umum. Ada orang yang mungkinnya tadinya tidak punya niat, tapi pada saat itu mohon maaf mungkin dia sedang ada kebutuhan. Dia lihat di depan matanya ada opportunity, pikiran jahat berkecamuk di dalam pikirannya. Dan kita menjadi soft target yang sangat mudah. Sehingga akhirnya orang yang tidak punya niat tadi, bahkan tidak punya ability juga, tidak punya kemampuan menjadi pelaku kejahatan. Anda berarti sudah membiarkan orang baik menjadi jahat karena kondisi. Lalu memang ada penjahat yang ingin melakukan. Kenapa Anda mempergunakan handphone Anda di public area, tempat yang ramai? Itu sama dengan Anda mempersilahkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap diri Anda. Apa yang perlu dilakukan? Biasakan di tempat umum, saran saya, handphone Anda dalam mode bergetar, bukan mode yang berbunyi. Sehingga pada saat bergetar, Anda berada di satu wilayah yang sifatnya umum, Anda menahan diri Anda untuk sementara waktu, carilah tempat yang sepi untuk mengangkat telepon dan pastikan tempat kita untuk melihat ada miss call atau ada berita yang kita perlu respon atau kita menelpon kembali memang tidak penuh dengan orang sehingga Anda terhindar dari pelaku kejahatan. Mempergunakan perhiasan di tempat umum, Anda juga akan menjadi pelaku kejahatan karena so temptation sangat menggoda untuk pelaku kejahatan. Menggunakan kendaraan. Beberapa kali mungkin rekan sejawat pernah dengar mobilnya dijebol dengan cara mudah dengan memecahkan kaca, dengan mempergunakan busi yang dipecah dicampur dengan air liur ditimpuk kacanya pecah. Kenapa sih orang memecahkan kaca? Kalau dia ingin mencuri mobil, sebenarnya bukan mobil sekarang yang menjadi yang ingin dicuri, tetapi barang-barang yang tergeletak di dalam mobil. Dan kita suka lupa, terutama bagi pengendara wanita. Wanita terbiasa pergi kemana-mana, tidak akan pernah lepas yang namanya tas. Tas sering digeletak di samping. Maka pada saat Anda berada di lampu merah, lalu pelaku kejahatan yang memang menjadi modusnya di tempat tersebut melihat kondisi tersebut,
itu akan memaksa dia untuk menggedor-gedor jendela kaca. Itu cara pertama. Cara kedua, kita taruh tas, tiba-tiba kita di jalan, kita kepengen ke toilet. Karena kita kepengen melaksanakan hajat kita ke toilet, kita terburu-buru, mobil ditutup, tas kita tertinggal. Maka saran saya bagi para wanita, biasakan pada saat Anda membawa tas itu jangan berada di dalam ruangan yang sama dengan Anda. Letakkan tas tersebut di kompartemen yang tertutup, atau bila perlu taruh di bagasi mobil Anda. Kenapa? Karena bisa saja kejadian-kejadian seperti saya sampaikan tadi, tiba-tiba kita ingin toilet, kita sudah terburu-buru, ingin melaksanakan hajat, sense of security awareness kita akan turun dan kita akan secepatnya melakukan hal lain dan udah nggak mikir lagi. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Lalu apa? Kita sering taruh juga uang-uang kita, uang-uang kecil, uang-uang receh. Itu temptation. Kita taruh barang-barang kita yang mungkin menurut kita nggak penting. Mungkin menurut kita tidak ada harganya. Barang dalam bentuk bungkusan atau segala macam. Memang tidak ada harganya. Tapi bagi orang yang mengintip atau pelaku kejahatan yang melihat di dalam mobil tersebut, itu cukup menggoda. Jadi jangan biarkan godaan itu muncul dan kesempatan. Walaupun mungkin tidak ada yang hilang, tapi paling tidak mobil Anda sudah rusak. Anda sudah menjadi korban kejahatan. Apalagi yang perlu diwaspadai di public area, biasakan kita aware dengan seputar kita. Biasakan kita aware dengan things, belongings, barang-barang yang kita bawa. Kita sering misalnya duduk ngopi di satu tempat, kita geletakin tas kita di tempat umum, udah banyak video yang rekan-rekan lihat. Orang ngambil dari samping, orang berpura-pura, dan orang-orang yang melakukan kejahatan di tempat-tempat tertentu ini nggak ada tampangnya mudah diidentifikasi seperti penjahat. Mereka layaknya seperti tamu, berpakaian rapi, necis, dan segala macam. Dan itu kadang-kadang menipu kita. Jadi awareness, sense of security awareness harus selalu dapat terjaga setiap saat dan setiap waktu. Masih banyak lagi kejadian-kejadian di public area tentang kejadian-kejadian ini. Maka saya yakin apa yang saya sampaikan hari ini kepada rekan-rekan semua menjadi pemicu, menjadi trigger untuk teman-teman selalu meningkatkan kewaspadaan. Selanjutnya kita bicara di lingkungan kantor. Yang kelima, saya mau bicara di lingkungan kantor. Lingkungan kantor bukan tidak mungkin terjadi kejahatan, sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa saya bilang sangat mungkin? Karena menurunnya awareness kita, karena setiap hari kita bergaul, kita berteman, kita bercandaria, kita berkomunikasi dengan teman-teman kita dalam satu kantor, dan itu menjadi pemicu menurunkan sense of security awareness kita. Bukan saya mengajari curiga kepada teman kita, saya nggak ngajarin tentang curiga kepada teman kita, tapi saya mengajarkan tentang bagaimana meningkatkan sense of security awareness sehingga kita tidak rancu dengan persahabatan kita dengan teman-teman kita di kantor. Apa misalnya? Handphone. Handphone kita sering tergeletak di meja kita. Padahal ruangan kita tidak tertutup. Kita satu ruangan bersama-sama dengan teman-teman kita. Yang ada yang pertama kali adalah ada trust. Kenapa? Tiap hari sama-sama. Ngobrol bareng, ngopi bareng, makan bareng, sense turun. How do you know? Bagaimana Anda tahu pada saat itu teman Anda punya kebutuhan? Dan ada handphone tergeletak. Disitulah Anda sama dengan memberikan kesempatan orang untuk melakukan kejahatan. Maka saya selalu bicara, handphone itu apa sih? Hand, tangan, phone, telepon. Maksudnya adalah telepon genggam. Berarti kalau telepon genggam
harus selalu ada di genggaman setiap saat. Walaupun mungkin Anda digeletakin di meja, pada saat Anda akan melangkah dan meninggalkan meja Anda di luar pengawasan kita, handphone harus dibawa. Jangan ditinggal. Tas. Kita juga sering taruh. How do you know? Apalagi, oke, mungkin dia tidak ingin mengambil. Tapi bisa nggak orang meletakkan barang sesuatu karena mungkin pernah ada dalam tanda kutip sakit hatinya. Dia geletakin sesuatu, dia informasi, dia lempar keluar, tiba-tiba kita ditangkap. Apa yang ingin saya sampaikan? Bukan ingin menakut-nakuti rekan-rekan semua dalam berhubungan, dalam berteman. Tidak sama sekali. Tapi yang ingin saya ajarkan adalah bagaimana kita mampu meningkatkan sense of security awareness dalam kegiatan kita sehari-hari. Sampai kita tidur. Termasuk sampai kita tidur. Dan bagaimana juga kita tidur, kita tetap dalam keadaan aman. Pada saat kita naik ke tempat tidur, kita juga dalam keadaan aman. Banyak kejadian-kejadian tersebut terjadi. Ya. Tadi saya udah bilang di lingkungan kantor. Apalagi di lingkungan kantor, password. Kadang-kadang kita punya facility di kantor, kita dikasih laptop, dikasih PC, kita punya password. Jangan pernah password Anda kasih tahu kepada siapapun, hanya untuk Anda. Kenapa? Kalau orang mau melakukan dalam tanda kutip, either dia melakukan kejahatan terhadap orang lain, atau dia ingin mempergunakan kita sebagai asumsi pelaku kejahatan, maka kita udah jadi korban. Ini yang kadang-kadang menjadi istilahnya blur, karena persahabatan yang sudah cukup akrab, udah kayak teman, bahkan udah kayak saudara sendiri, but you never know. Kejadian tentang kejahatan udah banyak. Pernah disinggung juga tentang orang tua, ada bapak yang memperkosa anaknya, ada ibu yang berhubungan dengan anaknya dan segala macam. Itu orang tua, apalagi cuma teman. Jadi kita trust tetap, tapi kewaspadaan akan rasa keamanan harus Anda mampu lakukan setiap saat di setiap tempat. Apa yang saya sudah sampaikan tadi, mulai dari lingkungan rumah, masuk ke media sosial, masuk ke dunia marketplace, industri, pembelanjaan, masuk di public area, masuk di office. Kalau kita sudah bungkus menjadi sesuatu yang namanya sense of security awareness, maka saya yakin, seyakin-yakinnya, jika setiap orang melakukan hal yang sama di dalam kehidupannya, maka tingkat kriminal mampu kita tekan sampai titik terendah. Jadi kewaspadaan untuk menghindarkan memberikan kesempatan kepada orang lain, menghindarkan Anda menjadi soft target, Anda harus mulai lakukan, mulai Anda bangun tidur sampai dengan Anda tertidur kembali. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Salam Korsa dan salam Security First.